Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilawardana, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu asas pendidikan. Yang pertama adalah pengertian dari asas. Apa itu asas? Asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Yang kedua adalah pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari asas pendidikan adalah suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan atau perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas-asas pendidikan ada 3 macam yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Siska. Lalu saya akan menjelaskan mengenai asas Tutwuri Handayani. Kalimat yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantoro yang secara bahasa Tutwuri artinya mengikuti dari belakang, sedangkan Handayani yaitu memberikan dorongan moral dan semangat dari belakang. Asas ini terdiri dari 3 slogan atau kalimat yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangungkarsa dan Tutwuri Handayani. Yang apabila digabungkan memiliki arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik jika berada di depan dan membiarkan anak mencari jalannya sendiri. Lalu apabila anak melakukan kesalahan baru, pendidik membantunya untuk memperbaiki kesalahannya supaya lebih jelas, masuk akal, dan efisien. Asas Tutwuri Handayani memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan usahanya sendiri. Menurut asas Tutwuri Handayani, pendidikan seharusnya dilakukan tanpa menggunakan syarat paksaan. Lalu, pendidikan mengandung makna momong, among, dan ngemong. Among mengandung arti mengembangkan kodrat alam anak dengan tuntutan agar anak didik dapat mengembangkan hidup batin menjadi subur dan selamat. Sedangkan momong memiliki arti mengamat-ngamati anak agar dapat tumbuh menurut kodratnya. Lalu ngemong yang berarti kita sebagai pendidik harus mengikuti apa yang ingin diusahakan oleh anak didik sendiri dan memberi bantuan pada saat anak membutuhkan. Pendidikan diciptakan agar terjadi ketertiban dan kedamaian. Baik, terima kasih Saudari Siska. Di sini saya Rahmawati Arjuna Putri akan melanjutkan penjelasan tentang macam-macam asas-asas pokok pendidikan yang kedua dan yang ketiga. Jadi di sini ada apa saja asas-asas pendidikan selanjutnya? Nah, asas-asas pendidikan atau asas-asas pokok pendidikan yang selanjutnya yaitu ada asas belajar seumur hidup dan juga ada asas kemandirian belajar. Nah, dua asas ini akan saya jelaskan lebih lanjut setelah ini. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang asas belajar seumur hidup atau asas belajar sepanjang hayat. Nah, asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning ini merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau long life education. Baik, istilah pendidikan seumur hidup biasanya erat sekali hubungannya dengan dan kadang-kadang itu digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hayat. Memang kedua istilah ini tuh tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Jadi penekanan istilah belajar dalam perubahan perilaku baik kognitif, psikomotorik ataupun afektif yang relatif tetap karena pengaruh pengalaman.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan itu sendiri kan merupakan usaha sadar yang terencana dan sistematis untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan baik pengaruh pengalaman tersebut, baik secara efisien efektif atau dengan kata lain lingkungan yang membelajarkan subjek didik. Nah, pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup ini dalam proses belajar mengajar biasanya terdapat setidaknya dua hal pokok atau dua hal penting, yaitu yang pertama, membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar baik secara mandiri maupun secara berkelompok sebagai basis dari belajar sepanjang hayat tersebut. Baik, untuk selanjutnya, pendidikan sepanjang hayat ini memungkinkan tiap warga negara Indonesia untuk pertama, mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya. Nah, untuk yang kedua, pendidikan seumur hidup atau sepanjang hayat ini juga memungkinkan kita semua untuk mendapatkan kesempatan yang merata, kesempatan yang secara rata untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat kita sekarang ini. Baik itu lembaga pendidikan yang ditawarkan bersifat formal, non formal ataupun informal. Baik untuk pendidikan formal sendiri itu biasanya ya yang biasa umum kita temukan di Indonesia dan juga yang tengah kita jalani saat ini, yaitu seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik pendidikan tingkat tinggi seperti SD, SMP, SMA, dan pendidikan formal ini biasanya adalah pendidikan yang ketika lulus itu diakui oleh baik nasional maupun internasional. Dan biasanya juga pendidikan formal ini biasanya terdapat ujian sebagai ujian kompetensi apakah para peserta didik atau para pembelajar atau murid-muridnya tersebut itu telah memahami terhadap seluruh materi pelajaran yang telah diberikan. Makanya oleh karena itu pendidikan formal ini disebut dengan pendidikan formal karena telah diakui dan telah diakui oleh masyarakat dan juga memiliki standar-standar kompetensi tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini biasanya kita jumpai seperti kursus memasak, les bahasa Inggris, dan juga seperti taman pendidikan Al-Quran atau mengaji di masjid. Kemudian juga ada sekolah minggu di gereja. Nah, biasanya pendidikan non-formal ini ditujukan atau dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada peserta didik atau sasaran didiknya dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau memiliki tujuan yang ingin dicapai, jadi secara khusus. Dan biasanya tuh lebih khusus atau lebih sempit cakupannya daripada pendidikan formal yang luas dan akademis. Nah, kemudian ada juga pendidikan informal. Pendidikan informal ini adalah pendidikan yang kita dapatkan dari lingkup keluarga kita sendiri dan juga lingkungan masyarakat. Jadi pendidikan informal ini kita dapatkan sejak kita masih balita ya. Kemudian juga dari lingkungan masyarakat seperti lingkungan di sekitar kita, misalnya teman kita. Nah, teman itu juga termasuk memberikan pendidikan informal. Jadi adanya saling komunikasi satu sama lain dan yang menimbulkan munculnya informasi. Kemudian poin yang ketiga yang terakhir yaitu mendapatkan kesempatan mengikuti program-program pendidikan baik sesuai bakat, sesuai minat, dan juga kemampuan untuk dalam rangka pengembangan kepribadian kita secara utuh menuju suatu profil tertentu. Nah, di mana kita juga mendapatkan kesempatan mengembangkan diri melalui proses pendidikan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Baik, untuk selanjutnya yaitu asas kemandirian dalam belajar. Nah, seperti yang teman-teman sudah lihat,
Asas kemandirian dalam belajar yaitu diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan kita sendiri, pilihan kita sendiri, dan tanggung jawab yang kita emban sendiri dari pembelajaran yang kita lakukan. Nah, untuk pengertian belajar mandiri sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli. Namun, ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli seperti: pertama, belajar mandiri memandang siswa sebagai para pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Belajar mandiri juga itu memasukkan manajemen konteks, menentukan setting, sumber daya, dan tindakan atau self-management. Dengan self-mentoring sendiri, yaitu seperti siswa yang memonitor sendiri, siswa yang mengevaluasi sendiri, dan siswa yang mengatur strategi belajar mereka sendiri, atau bagaimana sih strategi yang cocok untuk belajar mereka masing-masing. Nah, kemudian kedua, peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri itu sangat penting dalam memulai dan memelihara usaha para siswa. Kemudian yang ketiga, di dalam belajar mandiri itu kendali itu secara berangsur-angsur itu mulai bergeser baik dari para guru ke siswa. Nah, siswa itu sendiri mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Nah, menurut Haris Mujiman ini mencoba memberikan pengertian belajar mandiri dengan lebih rinci atau lebih detail, lebih lengkap. Menurutnya, belajar mandiri ini adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah tertentu. Nah, di sini belajar mandiri ini lebih dimaknai sebagai usaha siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang didasari oleh niatnya untuk menguasai suatu kompetensi tertentu. Belajar mandiri juga ini dapat diartikan sebagai usaha individu untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain. Nah, kedua hal ini itu berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi pembelajaran. Nah, perwujudan asas kemandirian dalam belajar ini akan menempatkan para guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator bagi para siswa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Wahyu tentang penerapan asas-asas pendidikan. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan penerapan asas-asas pendidikan. Asas pendidikan itu merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Nah, dalam kaitan penerapan, asas Tutwuri Handayani dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui, yakni pertama, peserta didik mendapatkan kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang disediakan oleh pemerintah sesuai peran dan profesinya dalam masyarakat. Kedua, peserta didik mendapatkan kebebasan untuk memilih pendidikan kejuaraan yang diminatinya agar dapat mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja bidang tertentu yang diinginkannya. Peserta didik yang memiliki kelainan, cacat fisik atau mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan cacat yang disandang agar dapat tumbuh menjadi manusia yang mandiri. Yang ketiga, peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dasar yang memadai sebagai manusia yang mandiri, yang beragama dari potensi di bawah normal sampai jauh di atas normal. Sumber Kim 2019 dalam Jurnal Ilmu Pendidikan. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.